Mari pandang Dia, Allah yang kudus, Allah yang mengasihi kita, Allah yang selalu memelihara hidup kita. Ini di hadapan-Mu Tuhan, membawa pujian syukur kami, membawa penyembahan kami. Kami rindu mengagungkan Engkau. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Kami tersungkur dan berseru. Mari sama-sama sembah Dia. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Mari masuk hadirat-Nya lebih dalam lagi, rasakan hadirat-Nya, sujudlah menyembah. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Kami di sini pun sujud menyembah. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah di dalam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah Tuhan, kami sembah Allah semesta. Kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah Allah yang kami sembah. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus Tuhan,
oleh Tuhan. Pada malam hari ini saya mengajak kita sekalian untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Dimanapun engkau berada saat sekarang ini, biarlah engkau memfokuskan perhatianmu kepada Allah. Biarlah engkau membawa seluruh kehidupanmu untuk masuk di dalam hadirat Allah. Percayalah bahwa urapan dan kuasa Tuhan mengalir bagi setiap pribadi demi pribadi pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengalir bagi kita sekalian, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang memiliki pergumulan-pergumulan yang berat. Tuhan yang memberikan engkau kelegaan, Tuhan yang memberikan engkau damai sejahtera, Tuhan yang memberikan engkau kekuatan sehingga engkau mampu untuk melewati setiap pergumulan-pergumulanmu. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa persekutuanmu di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Oleh karena itu bukalah hatimu di hadapan Allah. Biarlah engkau penuh dengan penyembahan. Biarlah engkau penuh dengan penyembahan. Biarlah engkau penuh dengan penyembahan untuk masuk di dalam persekutuan dan hadirat Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Allah. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Biarlah mengalir kuasa Tuhan bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Ada jamahan Tuhan yang kita boleh rasakan. Ada jamahan Tuhan yang kita boleh rasakan. Ada urapan Allah yang kita boleh rasakan pada malam hari ini. Karena Tuhan berkarya di dalam setiap kehidupan kita, bahkan di tengah-tengah persekutuan kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Jamah, jamah, jamah. Urapi, urapi, urapi. Berkati, berkati, dan terus berkati seluruh jemaatmu dimanapun berada pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahwa sesungguhnya pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, laut serta sekalian alam, yang senantiasa setia di dalam memeliharakan segala pekerjaan tangannya dan tak pernah meninggalkan segala sesuatu yang telah diciptakan olehnya. Maka pada malam hari yang indah ini, turunlah atas kita sekalian anugerah, damai sejahtera, kekuatan, pertolongan, penghiburan, kelegaan, serta berkat-berkat Allah yang dicurahkan daripada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dimateraikan di dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Keberkatanlah semuanya di dalam ibadah pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, selamat sore. Nama saya Jarad Gunadi. Pada kesempatan doa 10 hari ini saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan yang saya alami di dalam kehidupan saya. Persis 1 tahun yang lalu, tahun 2019, saya mengalami suatu tekanan di dalam kehidupan saya, yaitu suatu hal yang saya merasakan yang menjadikan perasaan itu menjadi kekecewaan, yaitu fitnah. Saya mengalami fitnah yang luar biasa pada tahun 2019 itu, di mana saya tidak pernah melakukan hal-hal yang disampaikan beberapa orang tentang saya. Saya menyerahkan seluruhnya apa yang sedang saya alami pada Tuhan. Tetapi karena manusia penuh kelemahan, tetap saja saya mengalami depresi.
Tahun lalu pada saat doa 10 hari, Ibu Gembala Sidang menyampaikan di dalam doa 10 hari, saya lupa hari yang keberapa, tetapi yang saya sangat ingat sekali mengenai pengampunan. Firman Tuhan diambil dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Demikian saya mencoba untuk mengambil satu ayat yang menjadikan dasar pada saat itu. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan itu. Pada saat itulah saya disadarkan oleh firman Tuhan itu. Kalau selama ini hanya kita menanti-nantikan janji Tuhan, tetapi kita ada satu hal kadang-kadang kita lupa, yaitu melakukan firman-Nya. Nah, melakukan firman-Nya ini yang saya diingatkan. Saya melakukan sesuai dengan firman-Nya. Saya mengampuni kepada siapapun yang memfitnah saya. Saya ampuni. Betul-betul saya ampuni. Pada saat itulah saya mengalami pemulihan di dalam kehidupan saya. Apa yang saya minta kepada Tuhan melalui doa-doa saya, Tuhan merespon apa yang menjadi keinginan saya. Satu pemulihan buat fisik saya, buat kejiwaan saya, karena saya melakukan pengampunan dan Tuhan mengampuni apa yang saya menjadikan keterbatasan saya. Dan langkah-langkah di dalam kehidupan saya merasakan bahwa Tuhan tolong saya. Di hal yang terkecil, saya senantiasa ditolong. Di dalam perjalanan tahun 2020, banyak hal yang saya alami. Bukan suatu kebetulan, tetapi saya tahu bahwa itu rencana Allah, rencana Tuhan di dalam hidup saya. Usia saya tahun lalu 63 tahun, saya menyampaikan ke Bapak Gembala Sidang dan Ibu, Pak Surya, Bu Surya, sisa hidup saya mau untuk pekerjaan Tuhan. Satu penyerahan, karena saya mengalami kekecewaan di dalam hidup saya selama yang lalu, karena saya hanya memikirkan, mengandalkan akan kekuatan manusia. Tapi sudah saatnya harus melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tidak memikirkan duniawi, tapi memikirkan pekerjaan Tuhan. Tuhan izinkan saya sebagai supervisor di salah satu perusahaan di Bandung. Dan saya juga konsultasikan ke Bapak dan Ibu Gembala Sidang apa yang harus saya lakukan. Saya mencoba dan sudah kira-kira hampir 1 tahun saya alami. Di dalam kegiatan itulah saya mengalami sukacita yang luar biasa yang belum pernah saya alami. Tuhan selalu menuntun dan memberikan semangat, memberikan sukacita. Ini satu hal yang saya akan saksikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bahwa mengandalkan Tuhan itu luar biasa. Kita jangan menanti-nantikan janji Tuhan, tetapi kita harus melakukan firman-Nya. Apa yang Tuhan inginkan, kita harus melakukan. Saya percaya, jikalau Bapak Ibu mengalami suatu permasalahan di dalam kehidupan, Bapak Ibu berserah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya. Saya yakin, saya percaya kehidupan Bapak Ibu akan diubahkan. Karena saya mengalami sendiri dan saya percaya bahwa Allah itu luar biasa. Kiranya kesaksian saya boleh menjadikan kekuatan buat iman Bapak Ibu Saudara dan meningkatkan akan kedekatan kita dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memperhatikan firman Tuhan yang saya telah siapkan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11 yang akan menjadi perhatian kita pada malam hari ini. Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11 yang akan menjadi perhatian kita bersama-sama. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukan bagian ini, maka saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagialah setiap Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang boleh mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, dan Bapak Ibu Saudara melakukannya di dalam setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya berkat-berkat firman Tuhan itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kisah Rasul 1 mulai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur pada malam hari ini karena Tuhan memberkati kami. Karena Tuhan senantiasa melakukan perkara-perkara yang baik, yang indah di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih ya Allah, kami boleh bersama-sama bersekutu dengan Tuhan melalui doa 10 hari ini. Dan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sadar kami manusia yang terbatas untuk mengerti dan memahami akan suara kebenaran firman Tuhan yang begitu dalam dan luas. Tetapi hamba percaya dengan kuasa daripada Roh Kudus, kami boleh mengerti, kami boleh memahami, kami boleh menangkap isi hati Tuhan bagi kami, pesan Tuhan bagi kami. Dan terlebih ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Buka pikiran kami, buka hati kami untuk mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran demi kebenaran boleh kami pahami, boleh kami mengerti, dan terlebih kami lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat-saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang sedang bertanya-tanya. Banyak orang yang sedang bertanya tentang keadaan dan situasi yang saat sekarang ini yang terjadi khususnya di Indonesia. Banyak orang yang mengatakan, sampai kapan keadaan kita akan seperti ini Bapak Ibu Saudara? Sampai kapan keadaan Indonesia akan seperti ini? Artinya sampai kapan Indonesia akan dipulihkan dari situasi yang sulit, situasi perekonomian yang sulit, situasi bekerja
yang serba terbatas saat-saat sekarang ini. Banyak orang yang mempertanyakan itu. Kapan kita akan bisa bekerja seperti sebelum ada virus corona ini? Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemerintah menganjurkan apa-apa harus dilaksanakan di rumah Bapak Ibu Saudara. Seperti beribadah di rumah yang kita lakukan saat sekarang ini, ya. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beraktivitas kalau bisanya di rumah saja. Jangan banyak keluar, jangan banyak berinteraksi di luar sana oleh karena keadaan dan situasi yang memang kita hadapi saat sekarang ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini muncul saat sekarang ini oleh karena keadaan, oleh karena situasi, oleh karena pergumulan yang sedang dihadapi oleh banyak orang. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, Tuhan, sampai kapan kita akan seperti ini? Sampai kapan kami akan seperti ini? Mungkin Bapak Ibu Saudara kehilangan pekerjaan. Mungkin Bapak Ibu Saudara kehilangan penghasilan. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan mengalami pergumulan-pergumulan saat sekarang ini. Oleh karena situasi dan keadaan yang kita hadapi. Mungkin ini muncul di dalam pemikiran, di dalam pertanyaan, di dalam hal yang kita sampaikan saat-saat sekarang ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena keadaan. Kapan semua ini akan berakhir? Di dalam pertanyaan ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang menjawab dengan jawaban yang optimis. Ada orang yang menjawab dengan jawaban yang optimis, tetapi satu sisi ada juga yang pesimis Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang berkata, bulan Juli, keadaan sudah bisa dikendalikan. Situasi sudah bisa berjalan dengan baik seperti sedia kala. Semua tempat pekerjaan sudah bisa dibuka dan kita bisa bekerja dan beraktivitas dengan baik. Itu jawaban orang yang optimis, jawaban orang yang positif Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi di sisi lain ada juga yang berkata bahwa kemungkinan besar keadaan yang seperti saat sekarang ini yang kita alami ini akan berlarut-larut sampai akhir tahun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa? Karena memperhatikan keadaan dan situasi masyarakat yang ada di Indonesia pada khususnya, ada orang yang berkata bahwa masyarakat Indonesia ini agak susah untuk diatur Bapak Ibu Saudara. Buktinya diminta atau dianjurkan dari pemerintah supaya masyarakat Indonesia jangan mudik, tetapi banyak toh yang mudik. Banyak yang melanggar aturan dan lain sebagainya. Diminta supaya lebih banyak di rumah daripada beraktivitas di luar. Tetapi tempat-tempat belanja juga masih ramai-ramai Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Situasi dan keadaan belum bisa terkendalikan sampai hari ini. Inilah yang membuat orang berpikir bahwa keadaan pergumulan yang dialami oleh Indonesia ini bisa sampai pada akhir tahun, bahkan tahun yang akan datang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, inilah situasi kita. Inilah keadaan kita saat-saat sekarang ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan yang sama pun pernah disampaikan oleh murid-murid kepada Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dikatakan, dicatat di dalam firman Tuhan bahwa ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, sebelum ia naik ke surga, dikatakan dalam firman Tuhan 40 hari Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid untuk meneguhkan, untuk memantapkan, untuk memberikan mereka penghiburan ketika mereka habis berduka cita oleh karena kematian Yesus Kristus. Jadi Yesus ketika bangkit dari antara orang mati, dia sering kali memperlihatkan atau menemui murid-muridnya untuk meneguhkan mereka, untuk menguatkan mereka, untuk memberikan mereka semangat bahwa mereka masih punya harapan oleh karena kebangkitan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka begitu saja.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir-akhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6 di dalam Kisah Rasul pasal 1, dikatakan maka bertanyalah mereka ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dikatakan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan murid-murid ini adalah sebuah pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan yang dimunculkan oleh karena pergumulan yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, yang mereka alami pada waktu itu. Selama bertahun-tahun, bangsa Israel mengalami pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka menantikan Sang Mesias yang bisa membebaskan mereka dari pergumulan itu. Dan kehadiran Yesus Kristus, mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus inilah yang akan membebaskan mereka dari pergumulan itu. Sehingga murid-murid berkata, Tuhan, maukah engkau memulihkan keadaan bangsa Israel? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah pertanyaan yang wajar. Pertanyaan yang penuh dengan kerinduan yang disampaikan oleh murid-murid kepada Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga pada waktu itu. Karena mereka sudah bertahun-tahun mengalami pergumulan. Mereka sudah bertahun-tahun mengalami tekanan. Mereka sudah bertahun-tahun mengalami ketakutan. Oleh karena pergumulan yang luar biasa yang dihadapi oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Apalagi ditambah lagi dari tekanan orang Yahudi. Ketika mereka mengikut Yesus Kristus, mereka terus diserang, mereka terus ditekan. Mereka mengalami ketakutan luar biasa. Oleh karena keyakinan mereka, oleh karena pengikutan mereka kepada Yesus Kristus. Selain itu, mereka juga ditekan dari pemerintahan Roma pada waktu itu. Sehingga memunculkan pergumulan yang luar biasa. Dan dia bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan yang seperti ini seringkali muncul di dalam kehidupan kita. Oleh karena beratnya pergumulan, oleh karena beratnya persoalan-persoalan yang seringkali kita hadapi, oleh karena beratnya pergumulan-pergumulan yang sering kali kita hadapi, sering kali memunculkan pertanyaan dan pergumulan dalam kehidupan ini di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, sampai kapan? Sampai kapan kami akan mengalami keadaan yang seperti ini? Sampai kapan pergumulan ini aku tanggung? Sampai kapan penderitaan ini ada di atas pundakku? Sampai kapan aku mengalami keadaan yang seperti ini? Mungkin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan sering menangis. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan sering kali menjerit di hadapan Tuhan. Oleh karena beratnya pergumulan yang saudara hadapi mungkin akhir-akhir ini atau selama ini di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin engkau sudah berusaha. Mungkin engkau sudah melakukan sesuatu. Mungkin engkau sudah berjuang. Bahkan engkau telah mendoakan terus di hadapan Tuhan. Tetapi seakan-akan jawaban itu belum engkau dapat. Belum engkau lihat. Belum ada kenyataan dari apa yang engkau gumuli di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Disinilah pada sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Ketika selama ini engkau bertanya. Ketika selama ini engkau berkumpul, engkau mempertanyakan pergumulanmu di hadapan Tuhan. Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Aku akan mengalami keadaan seperti ini. Sampai kapan Tuhan pergumulan ini? Sampai kapan Tuhan aku mengalami persoalannya seperti ini? Seakan-akan tidak ada ujung pangkalnya. Pada malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Yesus menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Bahkan mungkin saudara sudah bertanya kepada saudara. Saudara daripada Bapak Ibu Saudara. Atau sudah bertanya-tanya atau sudah mencari jalan keluar. Tetapi belum ada jalan keluar daripada setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus kita perhatikan? Apa yang harus kita lihat di dalam kehidupan ini?
Mari kita melihat Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, maukah engkau Tuhan untuk memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawaban Tuhan Yesus paling tidak ada dua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama dikatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tuhan Yesus menjawab kepada murid-muridnya bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari jawaban Tuhan Yesus ini kita bisa melihat bahwa ada waktu yang ditetapkan oleh Bapa untuk memulihkan segala sesuatu yang menjadi pergumulan kita. Ada waktu yang disediakan oleh Tuhan, walaupun kita tidak tahu kapan itu, bagaimana itu, di mana itu akan terjadi, dan seperti apa itu akan terjadi. Tetapi yang jelas firman Tuhan berkata bahwa ada waktu yang ditetapkan oleh Bapa untuk engkau bisa mengalami pemulihan daripada setiap pergumulanmu. Ini yang harus dipegang oleh anak-anak Tuhan. Ketika engkau ada di dalam pergumulan, ketika engkau ada di dalam persoalan, ketika engkau ada di dalam keadaan yang sulit saat sekarang ini, ada waktu yang sudah ditetapkan oleh Bapa untuk memulihkan segala situasi dan keadaan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Tuhan Yesus menjawab kepada murid-muridnya bahwa ada waktunya. Masalah proses kapan itu, Tuhan Yesus tidak mempersoalkan di situ. Tetapi bagaimana Tuhan Yesus mengarahkan pandangan, mengarahkan hati murid-murid, mengarahkan pikiran murid-murid kepada waktunya Tuhan. Waktu yang sudah ditentukan oleh Bapa untuk memulihkan keadaan mereka atau keadaan Israel. Dan di sini kita melihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di dalam pemulihan itu adalah pemulihan secara rohani, bukan pemulihan secara kerajaan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat bahwa ada waktunya Tuhan untuk memulihkan keadaan kita, maka apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini? Anak-anak Tuhan harus belajar untuk tekun, belajar untuk semakin intim dengan Tuhan, belajar untuk semakin mempererat hubungan dengan Tuhan, untuk menantikan waktu pemulihan daripada Allah di dalam kehidupan kita. Bukan menjadi kecewa, bukan menjadi putus asa, atau justru kita tidak mau lagi bersekutu dengan Tuhan. Aku sudah berdoa, aku sudah konsultasi dengan Pak Pendeta, aku sudah datang kepada majelis, aku sudah datang kepada temanku yang saya andalkan karena dia orangnya rohani luar biasa. Tetapi semuanya itu seakan-akan tidak ada jawaban. Lalu kita mulai berkata, ya sudahlah, untuk apa lagi berdoa, untuk apa lagi bergumul, untuk apa lagi bersekutu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini yang harus disingkirkan dari kehidupan kita. Hal ini harus disingkirkan dari pikiran dan perasaan kita. Tetapi apa yang harus kita lakukan adalah kita harus semakin bersekutu dengan Tuhan. Kita semakin masuk dalam hadirat Allah. Kita akan semakin mencari Tuhan. Kita akan semakin setia sekalipun kita belum melihat jawaban-jawaban daripada setiap pergumulan kita. Itu yang dilakukan oleh murid-murid. Murid-murid, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka dijanjikan oleh Tuhan Yesus akan menerima Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak menyampaikan kepada murid-murid waktu untuk mereka akan menerima Roh Kudus. Kapan? Di mana? Tetapi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Yesus berkata bahwa kamu akan menerima Roh Kudus. Oleh karena itu kamu tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Jangan meninggalkan Yerusalem. Kamu tetap di Yerusalem sampai kamu menerima Roh Kudus. Tapi hari apa, tanggal berapa, jam berapa, Tuhan Yesus tidak menyampaikan hal itu. Yang diminta oleh Tuhan Yesus hanyalah jangan meninggalkan Yerusalem sampai engkau menerima Roh Kudus.
Dan respon murid-murid luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka mendengarkan pesan Tuhan Yesus, ketika mereka mendengar perkataan Tuhan Yesus, bahwa mereka akan menerima, akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dikatakan di dalam firman Tuhan Kisah Rasul pasal 1 ayat 14, dikatakan mereka semua, artinya murid-murid maupun orang percaya. Jadi tidak hanya satu orang, tidak hanya dua orang, tetapi mereka semua, dikatakan dalam firman Tuhan, bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan Samaria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Di dalam ayat yang ke-14 jelas dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Di dalam menantikan waktu Tuhan, di sini kita melihat keteladanan murid-murid. Mereka betul-betul bertekun. Kata bertekun dan sehati itu di dalam terjemahan yang lain, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menggunakan bahasa lebih banyak meluangkan waktu. Nah, lebih banyak meluangkan waktu untuk bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Memiliki satu hati, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ini yang harus menjadi teladan, ini yang harus menjadi contoh, ini yang harus ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika engkau mengalami pergumulan, maka yang harus engkau lakukan, engkau harus meluangkan lebih banyak waktumu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Lebih banyak waktu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan justru mengurangi waktu kita. Jangan aras-arasan. Jangan malas-malasan. Jangan ogah-ogahan. Jangan bosan. Tetapi Tuhan, melalui firman-Nya, kita bisa melihat bahwa ternyata untuk menantikan jawaban, untuk menantikan waktu Tuhan, ada proses yang Tuhan izinkan terjadi. Dan di dalam proses itu Tuhan mau supaya kita semakin banyak meluangkan waktu kita untuk Tuhan. Meluangkan waktu kita bersekutu. Meluangkan waktu kita bergumul bersama dengan Tuhan. Dengan hati yang betul-betul sungguh-sungguh. Kata sehati itu bukan hanya ikut-ikutan, tetapi sungguh-sungguh. Kesehatian yang luar biasa. Ini yang harus terjadi di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Ini yang harus terjadi dalam setiap keluarga. Ini yang harus terjadi dalam setiap rumah tangga. Ketika ada pergumulan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang engkau hadapi, maka setiap pribadi harus memiliki hati dengan sungguh-sungguh untuk membawa pergumulan itu di hadapan Tuhan. Jangan hanya istri yang berdoa, lalu suami entah keluyuran di mana. Keluar rumah jam 7 malam, nanti pulang jam 7 pagi. Untung baik kalau pulang dalam keadaan yang waras. Tapi kadang-kadang pulang dalam keadaan yang mabuk. Menyedihkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam keadaan yang sulit, di dalam keadaan yang susah, di dalam keadaan yang penuh dengan pergumulan, menantikan waktu Tuhan, jawaban Tuhan untuk doa-doa kita. Maka yang kita harus lakukan adalah banyaklah untuk bersekutu dengan Tuhan. Bukan hanya satu orang, tetapi semua kita di dalam keluarga, baik suami, baik istri, orang tua, anak-anak, hendaklah engkau bersama-sama berkumpul untuk membawa pergumulan itu di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu di hadapan Tuhan, hendaklah engkau berkata, mari kita bawa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita menantikan jawaban. Mari kita mencari jawaban di dalam Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Khususnya doa 10 hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan ini adalah waktu yang baik. Ini adalah waktu yang indah. Ini adalah waktu yang luar biasa
untuk saya dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan orang-orang yang ada di dalam rumahmu, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk berdoa, mencari jawaban. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu hal yang pertama yang kita lihat daripada jawaban Tuhan Yesus. Kalau engkau berfokus kepada persoalannya, kalau hanya engkau berfokus kepada persoalan dan masalah yang engkau hadapi, maka engkau akan kecewa. Tetapi Tuhan Yesus membawa murid-muridnya bukan hanya berfokus kepada persoalan, tetapi Tuhan Yesus membawa mereka untuk berfokus kepada waktu Tuhan. Dan di dalam menantikan waktu Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin supaya kita lebih banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita lebih banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita lebih banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Bukan malah sebaliknya kita mengurangi waktu kita. Kita mulai ogah-ogahan, kita mulai bosan, kita mulai kecewa, kita mulai putus asa. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Murid-murid memberikan contoh dan teladan bagi kita. Dan apa yang dilakukan oleh murid-murid ini luar biasa. Ketika mereka tekun, memberikan waktu mereka sehati, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 2, mereka betul-betul mengalami lawatan Allah yang luar biasa melalui pencurahan Roh Kudus. Luar biasa. Pemulihan terjadi. Apa yang mereka takutkan, apa yang mereka khawatirkan, ternyata ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, semua kekhawatiran, ketakutan itu diubahkan oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan mereka bisa melangkah maju untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Inilah yang harus terjadi di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Salah satu contoh di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu Ayub. Kita tahu Ayub dicatat dalam kebenaran firman Tuhan bahwa Ayub adalah orang yang saleh, orang yang taat, orang yang jujur, orang yang menjauhi kejahatan, orang yang takut akan Tuhan. Tetapi suatu waktu diizinkan Tuhan mengalami pergumulan yang luar biasa. Bukan hanya hartanya yang habis, bukan hanya kepunyaannya yang habis, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi juga dikatakan anak-anaknya juga meninggal semua. Ternak peliharanya habis. Bukan hanya sampai di situ, tetapi firman Tuhan berkata, hidupnya juga Ayub mengalami penderitaan sakit yang luar biasa. Oleh karena keadaan yang seperti itu, istrinya tidak sanggup menghadapi. Istrinya tidak mampu melihat keadaan yang mereka alami pada waktu itu. Begitu berat bagi kehidupan Ayub dan istrinya. Sehingga istrinya berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Artinya untuk apa lagi? Sudah tidak ada yang diharapkan. Semua habis. Betul-betul habis. Hartanya habis. Anak-anaknya habis meninggal. Bahkan hidup Ayub mengalami sakit yang luar biasa. Mau apa lagi? Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam keadaan yang seperti itu, Ayub tetap membangun hubungannya dengan Tuhan. Sekalipun istrinya itu marah, sekalipun istrinya itu memberontak, sekalipun istrinya itu meminta Ayub untuk mengutuki Allahnya, dan matilah kata istrinya. Tetapi Ayub tidak melakukan demikian. Justru Ayub berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik-baik saja, sedangkan hal yang seperti ini kita tidak mau terima. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam keadaan yang penuh dengan pergumulan yang berat itu, Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Ayub tidak mengutuki Tuhan. Tetapi Ayub tetap memiliki hubungan dengan Allah. Tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Bahkan sekalipun teman-teman Ayub menekan kehidupan Ayub, ketika Ayub boleh dikatakan sudah jatuh di dalam keadaan yang sulit dan terpuruk pada waktu itu, teman-temannya datang bukannya menguatkan Ayub, tetapi justru memberikan tekanan di dalam kehidupan Ayub pada waktu itu. Tetapi apakah Ayub lari daripada Allah? Apakah Ayub meninggalkan Tuhan? Apakah Ayub lalu mengutuki Tuhan? Tidak.
Ayub tidak mengutuki Tuhan. Ayub juga tidak lari daripada Tuhan. Tetapi dia tetap setia membangun hubungannya dengan Tuhan. Sekalipun dia banyak di dalam pertanyaan-pertanyaan di hadapan Allah. Mengapa ini terjadi? Itu adalah pikiran Ayub. Dia bertanya memang banyak di hadapan Tuhan. Mulai dari pasal 1 Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam kitab Ayub, sampai kepada pasal yang ke-41. Bapak Ibu Saudara akan menemukan di sana bagaimana Ayub menjalani pergumulan itu yang begitu panjang, Bapak Ibu Saudara. Yang begitu luar biasa. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan, di dalam pasalnya yang ke-42, hidup Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Hidup Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu yang luar biasa. Ayub tidak pernah berpikir bahwa waktu itu adalah waktu pemulihannya. Tetapi yang jelas dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa ada waktu yang telah ditentukan oleh Bapa untuk pemulihan itu terjadi di dalam kehidupan ini. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara dan saya, jangan sampai engkau kecewa di hadapan Tuhan. Karena ada waktu Tuhan untuk memulihkan keadaan kita. Ini pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bahkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Bahwa ada waktunya Tuhan untuk memulihkan engkau. Jadi kita mau belajar, bukan hanya melihat kepada prosesnya, tetapi memandang kepada waktunya Tuhan. Entahkah itu besok, lusa, atau kapan. Tetapi Tuhan punya waktu bagi kita. Kalau kita berfokus kepada proses, proses itu memang tidak enak Bapak Ibu Saudara. Namanya diproses itu tidak enak. Kadang-kadang menyakitkan. Memunculkan penderitaan. Memunculkan tangisan. Memunculkan air mata. Bahkan bisa memunculkan pemberontakan. Bahkan bisa memunculkan kemarahan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Bahkan tidak sedikit orang, keluarganya menjadi hancur oleh karena tidak mampu menghadapi proses-proses kehidupan. Banyak orang, keluarganya hancur karena tidak mampu menghadapi proses-proses kehidupan. Suami meninggalkan istri, istri meninggalkan suami, anak meninggalkan rumah. Banyak terjadi hal-hal yang seperti itu karena tidak sanggup menghadapi proses-proses yang ada. Tetapi pada malam hari ini saya mau katakan, hendaklah engkau melihat kepada waktu Tuhan. Jalani setiap proses-proses itu dengan tetap melekat kepada Allah. Dengan tetap mengandalkan Yesus Kristus, mengandalkan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang pertama. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun engkau berada, pada saat sekarang ini, hendaklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan senantiasa membangun hubungan kepada Allah. Disitulah letak daripada kekuatan kita. Jawaban Tuhan Yesus yang kedua dikatakan di dalam ayatnya yang ke-8, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jawaban Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah bahwa kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan Roh Kudus itulah yang akan memberikan engkau kemampuan untuk bisa menembus Yerusalem, untuk bisa menembus Yudea, untuk bisa menembus Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi untuk menjadi saksi daripada Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang perlu kita sadari di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita ada di dalam pergumulan, ketika kita ada di dalam persoalan, ketika kita ada di dalam bermacam-macam keadaan yang sulit sekalipun, hendaklah engkau terus mengingat bahwa engkau memiliki Roh Kudus. Engkau telah diberikan oleh Roh Kudus
Diberikan Roh Kudus oleh Tuhan untuk memampukan engkau menghadapi setiap persoalan dan pergumulan keadaan yang engkau hadapi dalam kehidupan ini. Namun sayang sekali, banyak anak-anak Tuhan yang tidak menyadari hal itu. Sayang sekali banyak anak-anak Tuhan yang tidak memahami itu. Sayang sekali banyak anak-anak Tuhan yang tidak memahami dengan sungguh-sungguh bahwa sesungguhnya mereka telah memiliki Roh Kudus, Roh yang menjadi penolong di dalam setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini janji Tuhan Yesus. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Roh Kudus, peran Roh Kudus dalam kehidupan ini sangat penting. Memang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita ini seringkali lemah. Hidup kita ini seringkali tidak sanggup. Kekuatan kita terbatas. Cara berpikir kita juga terbatas. Perasaan kita juga terbatas untuk menanggung segala hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Tetapi Tuhan berkata, kamu memiliki Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang dikatakan dalam firman Tuhan akan memberikan engkau kemampuan, memberikan engkau pertolongan, memberikan engkau pemulihan untuk bisa melewati setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun engkau berada, dalam keadaan apapun engkau saat sekarang ini, biarlah engkau terus memiliki hubungan yang indah dengan Roh Kudus di dalam setiap kehidupanmu. Menyadari bahwa engkau memiliki Roh Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus yang memberikan engkau pertolongan di dalam setiap kehidupanmu, hari demi hari, waktu demi waktu yang engkau hadapi di dalam kehidupan ini, yang engkau lalui di dalam kehidupan ini. Jadi ini luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menyadari di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Untuk menembus Yerusalem, Bapak Ibu Saudaraku, tidak gampang. Untuk menjadi saksi, masuk ke dalam, untuk menjadi saksi di Yudea tidak gampang. Masuk ke Samaria tidak gampang. Apalagi sampai ke ujung bumi. Tidak gampang. Ada tantangan di sana. Ada pergumulan di sana. Tidak semudah yang kita pikirkan. Untuk bisa menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, untuk bisa menjadi saksi Tuhan di Yudea, untuk bisa menjadi saksi Tuhan di Samaria, untuk bisa menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Tidaklah gampang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada tantangan di situ, ada pergumulan di situ, ada perlawanan di situ yang harus dihadapi oleh murid-murid. Tetapi Tuhan berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kalau engkau memiliki Roh Kudus, maka engkau akan sanggup untuk melewati Yerusalem, melewati Yudea, melewati Samaria, bahkan engkau sanggup menembus sampai ke ujung bumi untuk menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan ini. Artinya, ketika engkau memiliki Roh Kudus, maka engkau akan sanggup untuk melewati setiap persoalan-persoalan dalam kehidupan ini. Ketika hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka saya dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan akan memiliki kemampuan, akan memiliki kekuatan untuk bisa melewati setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Itu janji Tuhan Yesus. Dan terbukti, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dikatakan di dalam firman Tuhan, ketika mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lalu kemudian di dalam pasalnya yang kedua ayat yang ke-14 dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan 11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka,
karena hari baru pukul 9. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika murid-murid mengalami kepenuhan Roh Kudus pada waktu itu, maka mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Mereka tidak dibelenggu lagi dengan ketakutan. Mereka tidak dibelenggu lagi dengan kekhawatiran. Tetapi mereka diubahkan oleh hidupnya oleh Tuhan. Dan mereka memiliki keberanian untuk bangkit dari keterpurukan mereka. Dan menjadi saksi tentang karya dan pekerjaan Allah melalui Yesus Kristus. Di dalam kehidupan Yesus yang mereka lihat pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bagaimana peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bagaimana peran Roh Kudus memulihkan kehidupan anak-anak Tuhan. Bagaimana peran Roh Kudus memulihkan orang-orang percaya. Kalau engkau sedang ada di dalam ketakutan, kalau engkau sedang ada di dalam tekanan, kalau engkau sedang ada di dalam pergumulan yang berat saat sekarang ini, maka disinilah engkau bisa melihat, engkau punya Roh Kudus, Roh Allah yang memberikan engkau kekuatan, yang memberikan engkau kesanggupan, yang memulihkan engkau untuk bangkit dari setiap keterpurukan yang engkau hadapi. Murid-murid mengalami. Murid-murid mengalami. Mereka boleh diubahkan oleh Tuhan. Dengan kehadiran Roh Kudus, mereka diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penting sekali di dalam kehidupan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus artinya hidup kita ini dikuasai oleh Roh Kudus. Baik pikiran kita, perasaan kita, seluruh hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, ketika hidup kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidup kita ini akan dikuasai oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus itulah yang akan memimpin, menuntun, membimbing, mengarahkan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga ketika itu terjadi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka hidup kita ini selalu melakukan hal-hal yang memuliakan Allah di dalam kehidupan ini. Kita tidak usah takut. Kenapa kita takut? Ada Roh Tuhan, Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, ini hal yang kedua yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa Roh Kudus akan memberikan engkau kekuatan. Roh Kudus akan memberikan engkau pertolongan. Roh Kudus akan memberikan engkau kemampuan untuk bisa melewati setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Melewati semuanya itu. Untuk apa? Bukan hanya melewati begitu saja, tetapi melewati itu dan menyaksikan segala perkara-perkara yang Tuhan telah kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, inilah waktunya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat sekarang ini. Inilah waktunya untuk engkau menyaksikan kebaikan Tuhan. Inilah waktunya untuk engkau menyaksikan pertolongan-pertolongan Allah. Di tengah-tengah kesulitan saat sekarang ini, biarlah engkau boleh menyaksikan akan kebaikan Tuhan, akan pertolongan Tuhan, akan kasih Tuhan, akan berkat Tuhan yang engkau alami sekalipun engkau ada di dalam pergumulan-pergumulan saat sekarang ini. Saya yakin, saya percaya bahwa seluruh jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun engkau berada, sekalipun saat-saat ini engkau ada dalam kesulitan, tetapi berkat Tuhan tidak akan pernah putus di dalam hidupmu. Karena janji firman Allah berkata bahwa berkat Tuhan selalu baru setiap hari di dalam hidup ini. Berkat Tuhan selalu baru setiap hari dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah engkau boleh menjadi saksi. Mungkin engkau punya tetangga yang sedang ada dalam pergumulan, ya. Mungkin engkau punya tetangga yang ada dalam kesulitan. Mungkin engkau punya tetangga yang ada di dalam keadaan yang susah saat sekarang ini. Atau punya teman, kerabat, rekan, teman sepekerjaan
Bapak Ibu Saudara, yang mungkin saat sekarang ini mereka lagi menjerit, mereka lagi menangis, mereka lagi membutuhkan penguatan di dalam kehidupan mereka. Biarlah engkau dipakai oleh Tuhan. Biarlah saudara dipakai oleh Tuhan untuk hadir di dalam kehidupan mereka. Untuk berkata bahwa Tuhan itu baik. Yesus memiliki kasih. Yesus adalah kasih. Ajak mereka untuk bisa melihat kasih Tuhan. Ajak mereka untuk bisa melihat pertolongan Tuhan. Ajak mereka untuk melihat kebaikan Tuhan. Ajak mereka untuk bisa melihat anugerah Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah waktunya kita bisa bersaksi. Disinilah waktunya kita bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita bahwa Tuhan itu baik. Masih ada harapan. Ada hari esok. Ada anugerah, ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan ini. Ini yang harus kita sampaikan. Menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kesulitan. Oleh karena kuasa Roh Kudus. Oleh karena pekerjaan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Menarik sekali dalam kebenaran firman Tuhan di dalam ayat yang ke-9 ini dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya. Dan setelah Tuhan Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya, di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, barulah Yesus terangkat ke surga. Artinya apa? Saya melihat di sini bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita menghampiri Tuhan di dalam setiap pergumulan kita, bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Dia Allah yang menjawab setiap pergumulan kita. Dia Allah yang mendengar setiap suara kita. Dia tidak meninggalkan kita. Seperti yang terjadi kepada kehidupan murid-murid pada waktu itu. Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka tanpa memberikan jawaban daripada pertanyaannya. Daripada isi hatinya. Ketika mereka mengungkapkan isi hatinya di hadapan Tuhan Yesus, tidak Tuhan Yesus lalu kemudian terangkat ke surga. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus menjawab murid-muridnya setelah mereka dijawab oleh Tuhan Yesus, atau setelah Tuhan Yesus menjawab mereka, barulah dikatakan ayat 9, Yesus terangkat ke surga. Bapak Ibu Saudara, artinya Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan setiap orang yang mau datang kepadanya. Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan ketika kita mau datang kepada Yesus, ketika kita mau tersungkur di hadapan Yesus, ketika kita mau membawa pergumulan kita di hadapan Yesus, ketika kita mau berseru kepada Yesus, ketika kita mau memanggil nama Yesus, ketika kita mau melibatkan Yesus di dalam kehidupan kita, maka Tuhan Yesus itu tidak akan pernah mengecewakan saya dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Dia adalah Allah yang selalu terbuka dan menjawab setiap pergumulan-pergumulan kita. Oleh karena itu Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan tahu keterbatasan kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu pergumulan kita. Dan ketika
kita datang kepada Tuhan membawa semuanya itu. Ketika kita datang kepada Dia membawa semuanya itu, maka Tuhan berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya, Tuhan sanggup memberikan solusi daripada setiap pergumulan-pergumulan kita. Mungkin engkau mengalami kebuntuan, mungkin engkau mengalami kesulitan, mungkin engkau mengalami kekecewaan. Yesus adalah jawaban di dalam setiap kehidupan umat manusia. Tetapi sayang sekali, banyak orang yang tidak menyadari hal ini. Sayang sekali, banyak orang yang tidak mau datang kepada Yesus. Sayang sekali, banyak orang yang lebih memilih datang kepada dukun daripada datang kepada Yesus. Bahkan banyak orang yang datang kepada paranormal. Banyak orang yang datang kepada orang pintar. Banyak orang yang mencari kuasa-kuasa kegelapan. Banyak orang yang mencari kesaktian-kesaktian yang di luar sana, yang di luar daripada Tuhan. Sehingga hidupnya bukan semakin baik, tetapi hidupnya semakin terpuruk. Tetapi pada malam hari ini, kita diajak oleh Tuhan. Kita dibimbing oleh Tuhan. Kita diarahkan oleh Tuhan untuk datang kepadanya. Dia tidak akan pernah mengecewakan saya dan saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau atau membiarkan engkau tanpa memberikan sebuah jawaban yang pasti di dalam setiap kehidupanmu. Seperti yang dilakukan kepada murid-murid. Ketika murid-murid dijawab oleh Tuhan, ketika mereka sudah diteguhkan oleh Tuhan, ketika mereka sudah dimantapkan oleh Tuhan, barulah dikatakan dalam firman Tuhan, Yesus terangkat ke surga. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, seandainya di dalam ayat yang ke-6 mereka bertanya kepada Yesus, lalu kemudian jawaban itu belum ada, atau Yesus belum menjawab mereka, lalu tahu-tahu Yesus terangkat ke surga. Apa yang akan menjadi pandangan murid-murid terhadap Tuhan Yesus? Mereka akan berkata, Tuhan Yesus ini mengecewakan. Mereka akan sedih. Mereka akan lebih terpuruk. Mereka akan lebih kecewa lagi. Tetapi firman Tuhan mencatat, tidaklah demikian. Ketika mereka datang kepada Tuhan menceritakan apa yang menjadi kerinduan mereka, mereka dijawab oleh Tuhan Yesus. Mereka diteguhkan oleh Tuhan Yesus. Mereka dimantapkan oleh Tuhan Yesus. Lalu kemudian Yesus terangkat ke surga. Dan murid-murid terlihat di dalam diri mereka ada sebuah kemantapan. Sehingga mereka betul-betul menantikan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Ada kemantapan di dalam diri daripada murid-murid. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah yang harus senantiasa kita pikirkan dan renungkan di dalam kehidupan kita. Ketika engkau ada persoalan, jangan cari hal-hal yang di luar sana. Banyak orang, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Allah, sudah Kristen, sudah percaya, orang tuanya Kristen, dia lahir Kristen, tetapi ketika ada pergumulan, dia lari kepada dukun, dia lari kepada narkoba, dia lari kepada minuman keras, dia lari kepada hal-hal duniawi, dia lari ke tempat-tempat hiburan, dia lari ke diskotik, hal-hal yang memuaskan secara kedagingan. Tetapi apakah itu jawaban? Saya katakan no. Bukan jawaban. Itu hanyalah kepuasan secara daging. Tetapi tidak ada jawaban di dalamnya. Itu hanya akan membawa saudara kepada kehancuran, dan kehancuran dalam kehidupan ini. Tetapi datang kepada Yesus akan membawa engkau masuk dalam pemulihan. Datang kepada Yesus akan engkau membawa engkau mengalami pemulihan daripada Allah. Karena hanya Yesuslah yang sanggup memulihkan keadaan kita. Itu yang harus kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan di hari-hari ini, pencurahan Roh Kudus ini, gunakan waktu-waktu Bapak Ibu Saudara untuk lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Datang bawa pergumulanmu. Datang bawa setiap pergumulanmu. Jangan bosan. Jangan bosan. Bawa terus pergumulanmu. Bawa terus pergumulanmu. Bawa terus pergumulanmu. Masuk dalam hadirat Tuhan. Semakin masuk dalam hadirat Tuhan. Dan engkau akan melihat kemuliaan Allah di dalam kehidupan ini. Jangan berkata, Tuhan belum menjawab saya. Tuhan mendengar. Dan Tuhan tahu waktunya Tuhan untuk menjawab engkau. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini, kita melihat bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan oleh orang-orang yang datang kepadanya. Satu hal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara memperhatikan dalam firman Tuhan,
Bagaimana orang banyak datang kepada Yesus membawa orang sakit, ya. Kalau kita membaca di dalam kitab Injil Sinoptik, ya, di sana dikatakan bahwa banyak orang sakit yang dibawa kepada Yesus. Bahkan orang yang sudah secara manusia tidak mungkin lagi akan sembuh, tidak mungkin lagi akan mengalami perubahan. Orang buta, orang timpang, orang kerasukan setan, semua macam-macam persoalan dibawa kepada Yesus. Dan dikatakan, dicatat dalam firman Tuhan, mereka semua dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Artinya Yesus sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Roh Kudus sanggup memulihkan keadaan saya dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang terakhir. Yang terakhir dikatakan dalam ayat yang ke-10. Ketika mereka menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan, ya, meneguhkan murid-murid dan orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sehingga ketika kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka seharusnya di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara tidak perlu takut di dalam kehidupan ini untuk percaya kepada Yesus, untuk mengimani tentang karya Yesus. Karena dia adalah Tuhan. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, malaikat itu yang berbicara kepada murid-murid bahwa Yesus pergi itu perginya ke surga. Dan suatu saat nanti dikatakan di dalam firman Tuhan dia akan datang seperti ketika dia naik ke surga. Dengan cara itulah juga dia akan datang pada kali yang kedua. Banyak orang, Bapak Ibu Saudaraku, yang meragukan tentang Yesus. Bahkan banyak orang yang berkata, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanyalah nabi. Yesus itu dituhankan oleh murid-muridnya. Yesus itu dituhankan oleh Rasul Paulus. Yesus itu dituhankan oleh orang Kristen. Banyak orang yang berpikiran seperti itu. Tetapi pada sore dan malam hari ini saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara untuk melihat ke dalam firman Tuhan bahwa Yesus bukanlah manusia, tetapi dia adalah Allah yang menjadi manusia oleh karena mau menebus dosa umat manusia. Seringkali orang berkata Yesus adalah manusia yang dituhankan. Banyak tokoh-tokoh yang berkata Yesus adalah manusia yang dituhankan. Tetapi firman Tuhan berkata, dia bukan manusia yang dituhankan, tetapi dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Untuk apa dia menjadi manusia? Untuk menebus dosa umat manusia. Untuk apa dia menjadi manusia? Untuk menyelamatkan orang-orang berdosa dari kebinasaan, untuk membawa kepada kehidupan yang kekal. Karena Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Bahkan lebih lanjut lagi dikatakan di dalam Roma 6 ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut. Kata maut di situ berbicara bukan hanya kematian, tetapi kebinasaan yang kekal. Dosa bukan hanya membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dosa bukan hanya membuat manusia terpisah dari persekutuan dengan Allah. Tetapi dikatakan di dalam firman Tuhan, dosa membuat manusia akan mengalami kebinasaan yang kekal di dalam kehidupan ini. Dan Tuhan tidak mau manusia itu mengalami kebinasaan yang kekal. Sehingga dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke muka bumi ini, ke dunia ini, untuk menjadi sama dengan manusia. Dikatakan di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Di sana dicatat bahwa Yesus
masuk ke dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Untuk apa dia melakukan itu? Supaya Yesus menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Begitu kasih Allah yang begitu luar biasa. Begitu kasih Allah yang luar biasa. Dia mau masuk ke dalam dunia. Dia mau menjadi sama dengan manusia, menyelami kehidupan manusia. Bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa. Untuk menebus saya, untuk menebus Bapak Ibu Saudara, supaya saya dan Bapak Ibu Saudara tidak mengalami yang namanya kematian atau kebinasaan yang kekal di dalam kehidupan ini. Inilah yang harus kita lihat. Inilah yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun engkau berada, di dalam keadaan apapun engkau saat-saat sekarang ini, Yesus telah memberikan yang terbaik. Yesus telah memberikan segala-galanya untuk kita. Dan dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak ada sesuatu hal yang perlu kita ragukan dalam kehidupan ini. Tetapi yang terpenting adalah mari kita terus dekat dengan Tuhan. Biarlah Roh Kudus menguasai engkau, menguasai pikiranmu, menguasai seluruh hidupmu, dan menjadi pemimpin, penuntun di dalam setiap langkah-langkah kehidupanmu. Supaya semakin hari hidupmu semakin memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun engkau berada, biarlah engkau memandang kepada Tuhan yang tak terbatas kuasanya. Oh haleluya Yesus. Amin, amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasamu. Biarlah engkau masuk dalam hadirat Allah. Semua dapat kau lakukan. Haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena amin, amin. Kekuatan, namun rohmu yang oh haleluya Yesus. Ketika ku berdoa, mujizat itu oh Yesus. Biarlah engkau lebih masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menjamah engkau. Bukalah hatimu di hadapan Allah. Oh. Di saat aku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika kau percaya, mujizat itu nyata. Amin, amin Tuhan. Bukan karena kekuatan, haleluya Yesus, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang menjadi pergumulanmu saat sekarang ini, apapun yang menjadi persoalanmu saat sekarang ini, apapun yang engkau gumuli saat sekarang ini, saya mengajak kita sekalian untuk membawa semuanya itu di hadirat Allah. Dia adalah Tuhan yang terbuka bagi setiap orang yang datang kepadanya.
Bahkan tidak ada satupun pergumulan yang terlalu berat untuk Tuhan kerjakan. Bagi engkau yang sakit, percayalah Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Roh Kudus menolong engkau. Roh Kudus mengubahkan dan memulihkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi engkau yang lemah, percayalah Roh Kudus menguatkan engkau. Roh Kudus menjamah engkau. Roh Kudus memberikan engkau pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi engkau yang memiliki beban-beban dan pergumulan akhir-akhir ini, saat-saat sekarang ini, percayalah Tuhan Yesus memberikan engkau damai sejahtera. Roh Kudus mengubahkan engkau. Roh Kudus berkarya di dalam hidupmu. Bahkan Roh Kudus membawa engkau untuk bisa mampu melewati setiap persoalan-persoalan, dan engkau dibebaskan daripada pergumulan-pergumulan ini dengan kekuatan dan kuasa Roh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus. Penuhilah mereka dengan Roh Kudus. Penuhilah jemaatmu dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus jamah. Roh Kudus jamah. Roh Kudus menjamah setiap pribadi pada malam hari. Dijamah oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus, diberkati oleh Roh Kudus pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Roh Kudus mengalir. Roh Kudus mengalir. Kuasa Roh Kudus mengalir bagi setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang memiliki pergumulan-pergumulan, Tuhan memberikan engkau kelegaan pada malam hari ini. Ada mujizat, ada kuasa, ada urapan, ada kekuatan Tuhan yang mengalir di dalam kehidupanmu. Ada kelegaan, ada kelegaan, ada kelegaan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Syama, 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 syama ya Allah. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur oleh karena anugerah Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami telah mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu pasti akan digenapi di dalam kehidupan kami yang percaya kepada Engkau. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memateraikan firman-Mu di dalam setiap hati dan pikiran daripada umat-Mu dimanapun mereka berada pada saat sekarang ini. Dan biarlah firman Tuhan itu menjadi pegangan, kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh mampu untuk melangkah menghadapi hari ini, hari esok, dan hari-hari yang akan datang. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus, kami akan mengalami kemenangan-kemenangan dalam kehidupan ini. Kami tidak akan kalah dengan pergumulan. Kami tidak akan kalah dengan persoalan. Kami tidak akan kalah dengan keadaan yang sulit. Tetapi kami akan bisa mampu melewati semuanya itu. Oleh karena ada kuasa Roh Kudus yang membimbing kami, yang menolong kami, yang memampukan kami, yang menopang kami untuk melewati setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan menjamah mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan memulihkan mereka, Tuhan mengurapi mereka. Ada sebuah kemantapan pada malam hari ini. Ada sebuah ketenangan pada malam hari ini. Ada sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa yang mengalir bagi seluruh jemaat-Mu pada malam hari ini. Semuanya diteguhkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.